minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa jumpa kembali dengan saya Smart PC Channel. Alhamdulillah sudah diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Rezeki yang halal dan barokah, amin. Alhamdulillah Lur, insya Allah ini tentang pembahasan bahasa terpiningin, hubungannya sewaktu perjalanan beliau di alam sana, ya kan, bukan alam dunia, kan raganya yang ada di dunia. Ini ruhnya atau sukma atau apanya, perjalanan dengan siapa, bala tentaranya nanti kelak akan turun. Hubungannya itu bagaimana, bertemunya itu bagaimana, ya kan. Insya Allah begini Lur, yang saya ketahui ya, ini setiap para nabi, ya kan. Misalkan ini contoh Nabi Musa alaihissalam, ya kan. Nah, itu juga ada yang apa? Ada unsur apa ya? Bukan unsur ya. Ada turun tangannya iblis dan dajjal di sana. Bahkan secara nyata, ya kan, secara nyata itu. Waktu Nabi Musa ke gunung mana itu, ke gunung Tursina atau apa itu ya, yang ingin bertemu dengan Allah hampir 1 bulan lebih ya, bertapa atau bagaimana, ya kan. Saya juga lupa atau enggak juga nggak tahu. Setelah itu selesai prosesnya Nabi Musa di atas gunung, ya kan. Beliau langsung turun dan menemui Nabi Harun. Bertemu dengan Nabi Harun dan Nabi Musa. Waktu itu Nabi Musa turun, timbul kekacauan. Ada dua golongan ya. Ada yang satu menyembah sapi, ya, yang satu menunggu Nabi Musa, seperti itu. Terus Nabi Musa itu terkejut kelakuan sopo ala ngono ya. Dan beliau Nabi Musa ini pun menegur Nabi Harun, kenapa kok jadi seperti ini, kok jadi berantakan atau rusak seperti ini. Nah, oleh Nabi Harun pun dijelaskan, ya kan, kalau ada orang bernama Samiri, kalau tidak salah itu ya, mohon dikoreksi kalau saya lah, ya kan, itu Samiri itu alias Dajjal, insya Allah seperti itu. Terus Nabi Musa ini juga diberitahu oleh Allah, ya kan, seolah-olah nggak boleh diberitahu itu, seolah-olah seperti ini, jangan kau ganggu Samiri itu. Jangan. Terus Nabi Musa bertanya, ya Allah, siapa Samiri itu? Ya mungkin ya insya Allah dijelaskan atau bagaimana. Nabi Musa itu tidak berani gitu loh. Bukan tidak beraninya karena yang diperintahkan oleh Allah, seperti itu. Terus ditegurlah, kalau kan sudah tahu, ya kan, sudah diberitahu melalui malaikat Jibril, ya. Lalu Nabi Musa ini menemui Samiri. Apa yang kau lakukan, wahai Samiri? Kenapa kau bisa kau hancurkan tentang ajaran-ajaran saya kepada umat saya, ya kan. Nah, itu kenapa kau membuat sapi dan mereka menyembahnya. Nah, ini ada tanda sapi, berarti sapi itu, ya kan, sejak Nabi Musa itu pun ada yang disembah, ya kan. Nah, ini nanti ada, bahkan sekarang ini masih ada. Kenapa? Sapi merah ini akan khusus dipersembahkan kepada Dajjal, turunan Dajjal. Kan Samiri kan sama juga Dajjal, ya kan. Nah, sapi merah itu insya Allah sudah ada di sana, ya kan.
sudah dipersiapkan untuk kedatangannya Dajjal. Itu ada bunganya. Kenapa menyembah sebagian umat dari Nabi Musa, ya kan, sebagian dari Nabi Musa menyembah sapi. Nah, itu ada kaitannya nanti ke depannya, yaitu sekarang mereka mempersembahkan sapi merah, insya Allah seperti itu. Terus setelah ditegur oleh Nabi Musa dan bagaimana menyangkal, ya itulah. Terus tiba-tiba, ya terus selanjutnya saya nggak tahu. Terus ada lagi ini kan perjalanan, ya saya kupas tentang beliau-beliau, perjalanan para nabi, saudara-saudaranya, bahwa Samiri ini atau Dajjal memang sudah ada sebelumnya. Tadi kabarkan setiap nabi Dajjal itu ada, seperti kisah yang dikisahkan oleh Nabi Musa yang bernama Samiri itu. Insya Allah itu salah satunya. Juga ini apa, waktu ini kisahnya Rasulullah SAW waktu berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, termasuk Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, berikut para sahabat lainnya berkumpul, ya kan. Terus ada sesuatu yang mencurigakan. Orang ini menghilang dari pohon satu ke pohon lainnya, sakti gitu loh. Dan Rasulullah itu tahu gitu loh, tapi oleh Rasulullah didiamkan. Bukan hanya Rasulullah yang tahu, tapi ini Sayyidina Umar bin Khattab ini juga tahu gitu loh, tahu. Tapi Sayyidina Umar ini belum tahu siapa sesungguhnya orang itu. Sesungguhnya orang yang selalu menghilang, waktu dilihat menghilang, tapi nggak dilihat sudah ada. Itu sembunyi dari pohon satu ke pohon lainnya. Aduh, siapa sih namanya? Ini juga disebut namanya kok oleh Sayyidina Umar. Disebutkan. Terus Sayyidina Umar minta izin ke Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya untuk menemui orang itu. Soalnya orang itu sudah seperti mengganggu atau bagaimana gitu loh. Terus Rasulullah pun berkata, jangan wahai Umar, biarkan saja, seperti itu. Nah, terus pembicaraan ngobrol-ngobrol terus. Nah, orang ini muncul lagi gitu loh, membuat Sayyidina Umar ini makin gusar, ya kan. Namanya Sayyidina Umar kan temperamen orangnya, ya kan, Sayyidina Umar bin Khattab itu. Terus bilang lagi untuk kedua kalinya, ya Rasulullah, izinkan saya untuk menemui orang itu. Mungkin ada maksud tertentu yang tidak baik. Nah, apa jawab Rasulullah? Sudahlah, biarkan saja wahai Umar. Kenapa ya Rasulullah? Karena orang itu bukan musuhmu. Nah, seperti itu. Rasulullah pun berkata demikian kepada Sayyidina Umar. Orang itu bukan musuhmu. Ya istilahnya kalau bukan tandinganmu atau bagaimana gitu, seperti itu. Tanya kisah loh, para nabi itu sudah ada Dajjal yang bernama Samiri, ya kan. Ada waktu zaman Nabi Musa, Nabi Isa, apalagi, ya kan. Makanya Nabi nanti yang keluarnya Dajjal ini yang membunuh, yaitu tadi yang membunuh itu Nabi Isa. Oleh Nabi Isa yang diberi pedang oleh Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal, seperti itu. Terus yang namanya Samiri entahnya, ya kan. Zaman-zaman para nabi itu sudah turun tangan gitu loh dulu. Bahkan sekarang ini terakhir bagaimana, ya kan? Setiap nabi kan ada zamannya kan ada Dajjal yang yang bernama lain, entah Samiri atau nama yang lain, tapi itulah simbolnya Dajjal yang keluar dan menggagalkan para nabi, syiar nabi itu menyiarkan agama Islam itu, ya kan. Nah, itu para nabi ini terakhir itu nanti akan berkumpul gitu. Akhir zaman berkumpul dan menyatu mengikuti Imam Mahdi, insya Allah seperti itu. Mengikuti termasuk Nabi Isa, ya kan. Terus apa itu banyaklah, termasuk Nabi Sulaiman, semua pun akan berkumpul.
semua kan berkumpul untuk bergabung dengan pasukan Imam Mahdi, ya kan. Coba bayangkan, Imam Mahdi ini banyak yang akan mendampingi, bukan hanya kita-kita, insya Allah loh ya. Bukan hanya kita-kita, tapi para sahabat, juga para nabi loh, ya kan. Makanya ini perang akhir zaman, perang dahsyat, perang yang tidak pernah terjadi sebelumnya, atau dengan nama Malhamah Kubro, perang yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Nah, itu akan berkumpulnya para nabi, juga raja-raja Nusantara yang dari Nusantara kita, nenek moyang kita akan berkumpul juga, menyatu gitu loh. Menyatu untuk melawan bukan hanya Dajjal, ini iblis sekalian gitu loh. Walaupun iblis matinya nanti, Dajjal mati tapi iblis itu nanti matinya ini. Dahsyat kan, semua para nabi mengikuti Imam Mahdi. Oke lulur, baiklah, cukup sekian dulu. Insya Allah kita sambung lagi, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali, diberikan sehat walafiat, berkah dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi telur, terima kasih yang sudah subscribe, monggo yang belum subscribe bisa subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk untuk apa ya, semangat untuk berita lah ya, apa yang saya ketahui. Ini soalnya kalau saya dibuka semua, aduh bahaya, nggak boleh, nggak bisa. Oke lho, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.